Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hana Mizuki. Saya adalah salah satu siswa dari SMP Negeri 10 Kota Pagaralam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah fenomena sosial mudik. Fenomena ini terjadi setiap setahun sekali, terutama yang paling umum adalah saat momen Hari Raya Idul Fitri. Fenomena sosial ini merupakan fenomena yang disebabkan oleh faktor budaya. Fenomena ini sendiri merupakan kegiatan pulang kampung dari kota atau tempat perantau menuju kampung halaman guna merayakan Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Biasanya, masyarakat melakukan mudik dengan menggunakan sejumlah alat transportasi, seperti kendaraan pribadi, bus, kereta api, kapal laut, hingga pesawat. Masalah yang selalu terjadi sebelum dan setelah Idul Fitri yakni adalah kemacetan. Fenomena alam yang kedua adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk yang terlalu banyak di suatu wilayah. Kepadatan ini biasanya terjadi di wilayah perkotaan. Penyebab terjadinya kepadatan penduduk ini antara lain adalah ketersediaan lapangan kerja, tingginya kondisi angka kelahiran, kondisi alam, pembangunan yang tidak rata, pola pikir orang desa yang masih menganggap bahwa kota adalah tempat meraih kesuksesan, sehingga mereka pun memutuskan untuk melakukan urbanisasi. Seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa pola pikir masyarakat yang menganggap kota sebagai tempat kesuksesan membuat mereka rela melakukan urbanisasi. Kegiatan urbanisasi tersebut merupakan kegiatan perpindahan warga desa ke wilayah perkotaan. Tentu saja hal ini menimbulkan kota menjadi penuh sesak dengan penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut terdapat sejumlah cara yang mencegah urbanisasi, yaitu pembangunan yang merata, mempermudah akses komunikasi dan transportasi, penyamarataan standar pendidikan di kota dan di desa, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemerataan wilayah pemerintah, menciptakan lapangan kerja di desa, memperbaiki fasilitas umum di desa yang terbengkalai, dan lain-lainnya. Fenomena sosial yang ketiga yaitu pencemaran air. Fenomena sosial ini merupakan salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan limbah pabrik rumah tangga yang mengaliri sungai menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran ini. Tidak hanya sungai, danau, lautan, hingga air tanah pun ikut tercemar. Pencemaran air ini ternyata juga menjadi permasalahan di berbagai negara di dunia. Pencemaran air juga menimbulkan sejumlah akibat, seperti banjir, kekurangan sumber air, erosi, longsor, merusak ekosistem air, dan mengakibatkan kerugian bagi para nelayan. Pengelolaan limbah, baik berupa sampah padat maupun limbah cair di industri dan rumahan menjadi solusi utama untuk mengatasi salah satu fenomena sosial yang ada di Indonesia ini. Fenomena sosial yang kelima. Fenomena sosial yang keempat yaitu adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, hukum, dan etika yang dilakukan oleh anak-anak berusia remaja. Kenakalan remaja meliputi semua tindakan yang melanggar norma-norma yang ada dan menimbulkan kerugian bagi dirinya dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan narkoba dan tawuran antar pelajar. Kenakalan-kenakalan tersebut bukan tanpa sebab
adanya beberapa faktor yang mengakibatkan seorang remaja melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah krisis identitas, pengendalian diri yang kurang kuat. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah keluarga, baik itu di dalam bentuk perceraian antara ayah dan ibu, kekerasan orang tua kepada anak, dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Salam sehat dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.